Oke, halo teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Dani Rubara, channelnya Tukang Cukur Pemula. Siapa di sini yang masih bingung dalam menentukan potongan rambut pola tinggi dengan gradasi blur, teman-teman ya? Potongan ini adalah potongan-potongan yang banyak banget diminta sama remaja-remaja atau misalnya anak-anak sekolah yang meminta potongan-potongan rapih dengan gradasi tersusun yang rapih dan kelihatan segar. Oke, halo, saya Dani Rubara. Video kali ini saya akan memberikan tutorial yang mudah banget dipraktikkan buat teman-teman tukang cukur pemula dan bisa langsung dicoba dipraktikkan di pangkas rambut, di barbershop atau di rumah masing-masing, teman-teman ya. Oke, langsung kita gas ke tutorialnya ya, teman-teman ya. Nah, di sini kita analisa rambut, teman-teman ya. Di sini tipikal rambutnya dia udah pendek sebenarnya ya. Jadi udah pendek juga rambutnya. Tinggal kita hajar bagian pinggirnya menggunakan clipper, teman-teman ya. Kita hajar menggunakan clipper bagian rambutnya. Jadi di sini tipikal rambutnya sedikit bergelombang, cuman nggak terlalu parah, teman-teman ya. Jadi kita akan hajar menggunakan ukuran bisa nomor 2 pertama ya. Tapi sebelumnya kita akan parting dulu rambutnya ya. Jadi parting ini tidak harus melulu pakai jepitan, teman-teman ya. Parting ini juga bisa memakai hanya sisir saja gitu. Hanya memakai sisir saja dan air bisa kita semprot seperti ini dan kita pisahkan, teman-teman ya. Jadi biar lebih memudahkan dalam pengambilan rambut atau misalnya pemotongan dan tidak mengganggu bagian atas dan memudahkan kita dalam menyambungkannya nanti, teman-teman ya. Oke, sekarang kita langsung ke ini ya, ukuran kita pakai sekarang ukuran nomor 2, teman-teman ya. Nah, seperti ini teman kelihatan ya. Nomor 2 kita pasang di clippernya dengan posisi tuas ke atas, teman-teman ya. Kita dekatkan dulu kameranya di sini. Nah, seperti ini kita dorong seperti ini. Kita dorong dari bawah ke atas, dorong dari bawah ke atas, bablas aja, teman-teman ya. Jadi bablas aja ke atas seperti ini, tahan pakai sisir seperti ini ya. Jadi fungsinya ini adalah membuat potongan pola tinggi, teman-teman ya. Dorong seperti ini. Nah, dorong seperti ini ya. Jadi jangan ragu, asalkan lurus, jangan mengikuti kontur kepala, kita luruskan saja. Jadi kalau misalnya kepala ngelekuk, jangan ngelekuk, kitanya lurus saja kayak gitu, teman-teman ya. Jadi sambil kita pisahkan rambutnya, siapa tahu masih ada yang kurang kena atau misalnya kita tahan pakai sisir bisa juga di sini ya. Oke, seperti ini caranya, teman-teman ya. Jadi teman-teman bisa mempraktekannya di rumah, bisa ingat. Jadi kalau misalnya ukuran atau comb guard atau sepatu clipper itu harus nempel semua bagian depannya, teman-teman. Jangan sampai diambang ya. Kalau diambang nanti ukurannya bakalan berubah. Jadi nggak bakalan ukuran nomor 2 lagi ya, seperti itu. Jadi yang dikejar di sini kita adalah potongan-potongan yang rata ya. Maksudnya rata di sini rata dengan pola pertama 2 di sini. Jadi nggak bakalan ada rambut-rambut yang tidak sama pendeknya karena kita mengambang tangan kayak gitu, teman-teman ya. Oke, bagian kiri beres, sekarang kita maju ke bagian belakang ya. Untuk bagian belakang kita pakai cara yang sama ya, teman-teman ya. Pakai cara yang sama seperti ini. Nah, kita gosok-gosok seperti ini caranya ya. Jadi lebih memudahkan kita dalam pengambilan. Polanya bablas saja, agak sedikit melengkung di bagian belakang, teman-teman ya. Oke, seperti ini, agak sedikit jauh kameranya biar teman-teman bisa melihat juga ya. Untuk bagian kiri dan belakang beres, kita maju ke bagian kanan dengan memakai cara yang sama, teman-teman ya. Nah, seperti ini caranya. Nah, mulai kelihatan kan? Nah, di sini kalau misalnya teman-teman langkah pertama udah rapih, langkah pertama udah maksimal, akan kelihatan rapih juga sebenarnya, teman-teman ya. Nah, langkah kiri bagian kanan, kita sekarang lanjut lagi bagian kanan, bagian belakangnya sudah, dan ketinggian polanya otomatis kita mengikuti dari bagian belakang dan ngebentuk lengkungan bulatan di bagian atas, teman-teman ya, seperti ini. Jadi ini adalah memang tutorial yang sengaja saya buat teman-teman pemula supaya lebih paham dan bisa langsung dipraktikkan ya, dengan pembahasan yang lugas, detail, dan full penjelasan supaya teman-teman yang jauh-jauh nggak bisa kursus ya, terkendala biaya atau misalnya terkendala tidak bisa karena pekerjaan, teman-teman dengan melihat video ini insya Allah akan bisa dipraktekkan di rumah dengan mengikutinya. Saya ijazahkan Kobel tuh ya, silahkan teman-teman terima ya, teman-teman buat yang muslim, buat teman-teman yang non muslim juga silahkan bebas ini ya, karena ilmu saya sebar untuk siapa saja, silahkan diterima dan diamalkan dan dipraktekkan. Oke, next step sekarang saya pakai 0 open ya di sini ya. 0 open adalah posisi 0 dengan posisi tuas terbuka ke bawah ya, yang berfungsi untuk penambahan setengah. Kalau misalnya tuasnya ke atas kan 0 biasa ya, teman-teman. Kalau misalnya ke bawah jadi 0 open, seperti itu ya. Nah, seperti ini. Jadi paling bawah saya pakai 0 open. Bang, kenapa nggak pakai comb setengah atau ukuran setengah? Hanya di sini teman-teman biar bisa ya. Jadi saya nggak hanya melulu menggunakan ukuran setengah saja. Jadi teman-teman pada saat nggak punya ukuran setengah, teman-teman bisa pakai juga seperti ini 0 open ya.
bisa pakai nol open seperti ini. Jadi memang ini caranya sangat-sangat mudah teman-teman ya. Jadi memang ini adalah salah satu step yang alternatif pada saat teman-teman nggak punya ukuran kom setengah ya. Jadi seperti ini. Nah, polanya bisa seperti ini mengikuti lengkungan kepala tadi ya. Jadi pola 2 yang pertama tadi dan pola bawah juga mengikuti bentuknya teman-teman ya. Jadi kalau misalnya bagian pinggir agak ngelengkung ke bawah, ke belakang agak ngelengkung, polanya juga mengikuti. Kenapa nggak diratakan saja? Karena di sini kita kejarnya konsistensi gradasi supaya gradasinya nanti kelihatan ngeblurnya maksimal teman-teman ya. Jadi nggak ngasal-ngasal gitu ya. Jadi kelihatan maksimal pokoknya seperti itu. Bagian kiri beres, bagian belakang beres. Sekarang kita maju ke bagian kanan teman-teman ya. Bagian kanan juga sama di sini. Jadi kita memakai nol open juga dengan posisi pola mengikuti potongan yang udah dipotong dengan ukuran nomor 2 tadi teman-teman ya. Jadi pastikan teman-teman di sini memaksimalkan ya. Jadi posisi tangan, perlihatkan tangan saya, posisi pegang tangan adalah di bagian telunjuknya di bagian ujung pisau teman-teman ya. Dan itu juga berlaku teman-teman pada saat memakai ukuran ya. Jadi kita antisipasi karena ukuran kom guard itu tidak selamanya dalam keadaan baik. Kadang-kadang ada yang udah longgar atau misalnya udah yang kurang maksimal, bisa copot ukurannya dan bisa membuat pitak di kepala, bahaya kita kerja 2 kali nanti ya. Oke, next step untuk menghilangkan garis saya pakai kom 1 atau ukuran 1 dengan posisi tuas ke atas dengan cara menggosok seperti ini teman-teman ya. Kita gosok-gosok seperti ini. Nah, gosok-gosok seperti ini ya. Jadi tujuannya untuk menghilangkan garis yang dibuat dengan nol open tadi teman-teman ya. Jadi kita hapus garisnya dan prinsipnya tetap sama, kita tempelkan bagian depan clipper, kita tempelkan bagian depan ukuran dan menggosok bagian garis yang dibuat dengan nol open tadi ya, sehingga garisnya hilang dan menimbulkan garis baru. Nggak apa-apa, nggak langsung hilang, nanti kita akan hilangkan dengan menggunakan 1 open. Betul sekali teman-teman ya. Jadi teman-teman udah mulai paham, udah mulai melihat tutorial-tutorial saya sebelumnya. Jadi yang saya pakai tekniknya tetap sama dari awal sampai akhir sekarang. Jadi teman-teman kalau jeli melihat udah bisa langsung praktek dan bisa dipraktekkan di rumah, di pangkas rambut atau di barbershop masing-masing teman-teman ya. Jadi ini adalah teknik yang saya pakai sehari-hari di tempat cukur saya di barberpas teman-teman ya. Jadi ini nggak ada skip-skip teknik saya nih. Jadi semua ilmu saya diberikan, dikeluarkan, silakan teman-teman pakai, teman-teman praktekkan, yang bagusnya diambil, yang jeleknya jangan. Pilih teknik yang paling nyaman dan bisa dipakai gitu, seperti itu ya. Bagian kanan beres, bagian belakang tinggal bagian kiri. Kita memakai satu close teman-teman di sini ya. Jadi kadang-kadang tuh masih garis tuh masih ada yang ini ya. Masih ada yang belum hilang garisnya ya. Nanti kita akan ulangi lagi stepnya. Nanti kita akan pakai ukuran setengah ya, setengah kom guard untuk menghapus bagian sini teman-teman ya. Jadi seperti itu. Nah gini, masih kelihatan garisnya sedikit ya, tapi nggak masalah ya. Nanti kita akan hilangkan dengan menggunakan ukuran setengah teman-teman ya. Oke, tengah-tengah nyukur kita bersihkan sini karena ada bagian-bagian rambut yang menempel. Nah setelah itu kita akan pakai ukuran selanjutnya teman-teman ya. Nah di sini bisa kelihatan teman-teman garis 1 dan garis 2 ya. Nah di sini garis yang dibentuk sama 1 kita akan hilangkan menggunakan 1 open teman-teman ya. Yang 1 open di sini adalah ukuran dengan posisi tuas ukuran nomor 1 dengan tuas posisi ke bawah teman-teman ya. Nah di sini fungsinya adalah menghapus garis yang dibentuk oleh 1 tadi teman-teman ya. Kita gosok-gosok seperti ini caranya. Nah jadi kelihatan kan bagiannya udah hilang sama bagian garis yang belum di sini. Jadi teman-teman bisa pahami sampai sini. Jadi kita kalau misalnya mau gradasi konsisten itu harus bertahap ya. Kita munculkan dulu garisnya, setelah itu kita hapus. Munculkan lagi garisnya, setelah itu kita hapus Kita hapus sampai terbentuk garis atau misalnya garisnya hilang dan ngeblur ya teman-teman ya. Oke. Kalau di sini teman-teman bisa memainkan tuas juga. Kalau misalnya ada yang nggak kena, taikin tuasnya, terlalu ngemakan, turunin tuasnya ya. Jadi pastikan teman-teman bisa paham logisnya, kita di sini dipakai logikanya. Jadi jangan terpaku sama rumus. Jadi teman-teman bisa bermain, bereksplor. Jadi mencari teknik-teknik yang sekiranya bisa sesuai dengan tangan teman-teman ya. Karena tangan saya belum tentu cocok juga dipakai sama teman-teman di sini. Tapi insya Allah untuk cara nggak bakalan jauh beda lah kayak gitu ya. Oke, seperti ini ya. Tuh, nol open, kita gosok-gosok di bagian kiri beres, kita maju ke bagian belakang dan dengan cara yang sama. Blurry di sini udah mulai kelihatan sekali lagi teman-teman ya. Jadi gradasinya udah mulai terbentuk. Blurry-blurrynya udah mulai kelihatan.
Ya, di sini masih ada garis-garis sedikit, nanti kita perlu sempurnakan lagi. Kita ulang lagi stepnya, kita ulang-ulang lagi langkahnya, supaya untuk menghasilkan gradasi yang maksimal, oke? Nah, bagian kiri, bagian belakang, bagian kanan, kita pakai cara yang sama, kita gosok di bagian yang hitam, agak angkat sedikit, tapi jangan sampai menyentuh atau misalnya menghabiskan ukuran pola 2 tadi ya. Nah, seperti ini, teman-teman bisa lihat ya, gradasinya udah mulai terbentuk dengan pola yang tinggi, seperti ini teman-teman ya. Nah, perhatikan kelenturan tangan. Untuk melatih kelenturan tangan gimana bang? Untuk melatih kelenturan tangan, teman-teman bisa mencoba menggunakan mesin yang mati ya. Mesin yang mati itu dipakai seperti ini, digerak-gerak seperti ini ya. Digerak-gerak seperti ini juga, mesin yang mati bisa juga. Atau misalnya yang paling utama mah lebih sering nyukur aja sih sebenarnya ya. Teman-teman kasih lebih sering nyukur seperti ini, jadi biar tangan teman-teman tuh bisa lentur ya. Tangannya bisa lentur, tangannya bisa terbiasa dan akan menghasilkan gradasi yang maksimal teman-teman. Ya, seperti itu ya. Oke, masih ada garis sedikit bagian bawah kurang sempurna. Nah, sekarang saatnya kita memakai ukuran setengah teman-teman ya. Betul. Di sini kita akan haluskan gradasinya, kita akan maksimalkan, kita akan sempurnakan seperti ini dengan posisi tuas close ke atas ya. Jadi tadi kan apa bedanya 0 open sama ukuran setengah Bang Dani ya. Kalau misalnya disamakan by ukuran itu sama setengah, cuman by hasil berbeda. Kalau misalnya 0 open itu lebih ngemakan atau lebih habis ke rambut. Kalau kom setengah itu nggak terlalu, atau misalnya hanya berbeda 0, sekian mili dengan 0 open ya. Yang fungsinya adalah untuk menggosok seperti ini dan menghaluskan ya, kalau saya pribadi ya seperti itu. Dan bisa juga dipakai untuk pola awal tadi pertama sih nggak masalah sebenarnya ya. Nah, kan udah blurnya udah kelihatan nih, sempurna nih ya. Jadi dengan memakai kom atau ukuran setengah seperti itu. Untuk bagian kanan saya rasa nggak usah ya, karena memang untuk bagian kanan sudah sempurna. Dan kalau misalnya mau digosok lagi dengan kom setengah boleh teman-teman ya. Bagian belakang kita gosok lagi biar ada, siapa tahu ada bagian-bagian yang memang kurang sempurna. Oke, next step. Nah, sekarang kita buka lagi 0 open. Nah, fungsinya adalah di sini berbeda lagi, fungsinya adalah untuk menyempurnakan yang tadi sama membuat gradasi natural di bagian bawah teman-teman ya. Jadi untuk video kali ini saya nggak potong bagian belakangnya. Bagian belakangnya saya sengaja biarkan natural. Cuman kita di sini menipiskan saja teman-teman ya. Di bagian sini menipiskan saja. Jadi tidak saya potong lurus ya. Cuman saya kasih natural. Dan kalau misalnya bagian bawahnya setengah, otomatis selanjutnya adalah 0 ya. 0 atau misalnya 0 middle, 0 close di sini ya. Jadi bagiannya menaturalkan atau sedikit dibuat fading untuk bagian bawahnya teman-teman ya. Seperti itu catatannya di video ini ya. Jadi perbedaannya dengan video saya sebelumnya, ada yang memang dinaturalkan dan ada juga yang memang sengaja untuk dipotong bagian belakangnya. Jadi saya udah buat videonya komplit buat teman-teman sebagai referensi. Siapa tahu ada yang meminta dipotong atau misalnya ada yang meminta natural seperti ini ya. Oke, next step. Nah, bagian pelipisnya juga sama, kita tipiskan juga di sini ya. Jadi jangan sampai kalau misalnya belakangnya natural, bagian pelipisnya nggak dinaturalkan seperti itu. Oke, sekarang next step, sekarang kita maju ke posisi overcomb ya. Jadi overcomb ini adalah proses finishing yang bertujuan untuk menyempurnakan pola atau misalnya merapikan finishing ya. Jadi bagian-bagian rambut yang masih keluar-keluar kita rapikan di sini memakai overcomb teman-teman ya. Jadi overcomb terbagi dalam dua teknik dasar, overcomb horizontal seperti ini dan overcomb vertikal yang dari bawah ke atas teman-teman ya. Jadi teman-teman harus bisa membedakan teknik-teknik overcomb yang basic ya dan kebanyakan dipakai. Nah, seperti ini vertikal, kebanyakannya sih memang vertikal teman-teman ya. Vertikal seperti ini. Nah, seret. Jadi fungsinya adalah untuk merapikan, tuh langsung rapikan bagian yang agak kaku di bagian ujung rambut. Di sini bagian ujung rambut bentuk pola akan rapi dengan menggunakan overcomb ya. Jadi di sini sangat-sangat berfungsi banget. Bang, kalau misalnya overcomb itu wajib nggak? Overcomb itu nggak wajib ya. Cuman direkomendasikan memang harus bisa sih ya. Jadi memang teman-teman harus bisa juga untuk overcomb karena memang bisa dipakai untuk finishing teman-teman ya. Untuk finishing teman-teman bisa memakai overcomb dan untuk mengecek apakah masih ada bekas-bekas atau misalnya rambut-rambut yang keluar-keluar dan kurang sempurna setelah memakai clipper work atau pengerjaan clipper ya. Oke, saya gelapkan sedikit videonya di sini karena memang kita menuju ke proses streamline teman-teman ya. Proses streamline ini adalah membuat penegasan garis batas di bagian bawah dengan menggunakan trimmer atau menggunakan silet atau razor. Tapi di sini saya pakai razor teman-teman ya. Jadi saya pakai trimmer di sini ya. Jadi ini buat teman-teman pemula, jadi supaya bisa paham, supaya bisa mengerti juga di sini. Jadi saya pakai trimmer di sini ya.
pakai trimmer. Jadi supaya teman-teman juga bisa mengikuti. Kalau misalnya nggak punya trimmer bang, pakai clipper nggak apa-apa. Cuman konsekuensinya kalau misalnya potongan tipis kayak gini sama clipper nggak bakalan terlalu kena teman-teman ya. Jadi nggak bakalan terlalu membuat bagian ininya nih, bagian lekukan sininya nggak bakalan terlalu tegas ya. Teman-teman harus merapikannya lagi dengan menggunakan silet. Tapi kalau rekomendasi dari saya sih teman-teman bisa beli trimmer ya. Ngumpulin lah. Udah beli clippernya dulu, selanjutnya beli trimmer dan bisa nyicil alat-alat yang lain. Setengah lingkaran di bagian pelipis, setengah lingkaran di bagian atas telinga. Selanjutnya kita tarik lurus garis ke bagian bawah ke belakang teman-teman ya, mengikuti rambut dan jangan sampai ngemakan rambut terlalu dalam ya teman-teman. Jadi catatan, kalau misalnya nge-trimming itu terlalu dalam akan mengakibatkan pertumbuhan rambut yang kurang maksimal pada saat nanti tumbuhnya ya. Jadi untuk posisi trimming ya pastikan ya sewajarnya saja, yang penting kita mendapatkan garis yang tegasnya gitu. Jadi teman-teman bisa dengan cara agak sedikit menekan, cuman jangan sampai melukai. Tergantung ya kalau misalnya untuk trimming apakah bisa ditekan atau misalnya bisa diambang, tergantung kondisi rambut. Kadang-kadang ada yang ditempel udah langsung rapi ada, tapi kalau misalnya ada yang harus sedikit ditekan ada juga ya teman-temannya. Berbeda setiap tipe rambut dan setiap ini ya, setiap customer seperti itu. Oke, seperti ini. Kalau saya ini agak sedikit tekan sedikit ya. Nah, supaya penegasan garisnya kelihatan, teman-teman. Oke, 16 menit 23 detik. Terima kasih sudah menyaksikan sampai selama ini teman-temannya. Ini adalah tutorial yang memang sangat detail, jadi sayang banget kalau dilewatkan. Jadi buat teman-teman pemula, alangkah baiknya menyaksikan videonya sampai habis. Nah, di sini tetap saya ulangi lagi step. Di sini kita pakai 1,5 open ya, kom ajaib yang memang sengaja saya selalu kasih tahu kepada teman-teman untuk menyempurnakan bagian-bagian yang masih hitam. Dan di sini kita tidak menggunakan gunting penipis ya, teman-teman ya. Jadi saya hanya pakai ukuran 1,5 open di sini dengan 1,5 dengan posisi tuas ke bawah untuk menyempurnakan gradasi yang dibentuk dengan menggunakan tadi antara 1 open sama kom 2 ya, di tengah-tengahnya ada 1,5 open ya, harap dicatat teman-teman ya. Jadi untuk menyempurnakan gradasi seperti ini. Nah, udah ngeblur kan? Oke. Beres. Sekarang kita lanjut di bagian atas teman-teman ya. Untuk bagian atasnya di sini saya akan potong menggunakan teknik trapping universal. Teknik trapping universal ini adalah teknik trapping yang hampir bisa banget digunakan untuk seluruh model rambut ya. Apalagi seperti ini, saya akan memotong bagian rambut atasnya karena memang sedikit nggak seimbang ya. Bagian pinggirnya udah tipis tinggi kayak gini, otomatis kita harus menyesuaikan juga bagian atasnya supaya kelihatan lebih balance, intinya lebih seimbang, lebih sesuai dan lebih fresh lah, sesuai dengan potongan pinggirnya yang berpola tinggi teman-teman ya, kayak gitu ya. Oke, kita basahin dulu rambutnya seperti ini ya. Kita sesuaikan untuk arah rambutnya, ini sisirannya dari kiri ke kanan teman-teman ya, arah sisirnya ke kanan. Dan ini nggak bakalan jauh, stylingnya juga akan seperti ini karena memang ini anak sekolah ya. Kalau anak sekolah jangan dikasih model-model yang memang ribet untuk styling ya. Cuman instruksinya ya mungkin kalau saya pribadi sih lebih suka ini sisirnya ke kanan, dengan sisir yang mungkin dengan tangan aja, dengan sisir yang ada di rumah bisa untuk memaksimalkan sisirannya ke arah yang sudah ditentukannya. Jadi mereka bisa styling rambutnya di rumah gitu. Oke, kita kasih preview ya di sini ya. Nah, seperti ini kurang lebih tampilannya sebelum kita potong. Jadi bagian atasnya agak numpuk nih ya. Bagian atasnya agak numpuk, jadi kita akan potong untuk mengeringkan volume dan menyesuaikan juga teman-teman ya. Shred kita dorong, kita bagi ke dalam 3 bagian. Bagian kiri, bagian kanan, dan bagian tengah ya. Nah, bagian tengah untuk patokan saya ambil dari belakang, potongan paling pendek yang dihajar sama kom nomor 2 kita tarik ke depan ya. Seperti ini. Nah, potong lagi. Nah, seperti ini teman-teman ya. Kita ambil slice lagi dan kita samakan dengan bagian tengah yang sudah dipotong. Saya rasa teman-teman udah bisa paham ya. Jadi potongan ini memang sangat-sangat ya, udah saya sering hampir di semua video-video saya menyertakan teknik trapping ini ya, hampir dipakai semua. Jadi memang fungsinya biar teman-teman paham, biar teman-teman mengerti bahwa memang salah satu penentu model rambut yang maksimal adalah dengan potongan rambut atas. Suka kalau misalnya lihat potongan pinggirnya udah maksimal, blurringnya udah bagus, tapi ternyata potongan rambut atasnya nggak maksimal. Jadi itu kalau menurut saya sih kurang ya. Jadi kurang ya. Jadi kembali lagi, kalau misalnya kita potongan pinggirnya biasa-biasa saja dipadukan dengan potongan atas yang mungkin bisa maksimal, akan menolong juga. Kalau alangkah lebih baiknya kalau misalnya potongan pinggirnya bagus, atasnya bagus, udah damage-nya itu tinggi dan teman-teman potongannya udah bisa kejual ya. Makanya seperti ini ya.
Oke, nah sekarang setelah kita potong bagian ini, kita cross check menggunakan trapping 1 2 3 untuk mengecek bagian-bagian rambut yang sekiranya keluar-keluar atau tidak sama potongannya. Dengan trapping seperti ini akan kita cek. Nah, bagian-bagian yang kurang pendek sedikit-sedikit kita potong ya. Jadi memang ini adalah cara saya untuk meng-cross check potongan rambut atas, teman-teman ya. Oke. Shred seperti ini, hasilnya sangat-sangat madep banget, teman-teman ya. Nah, seperti ini ya. Hasilnya keren banget. Udah mulai kelihatan seimbang antara bagian pinggir sama bagian atas, dan bisa kita styling dengan cara yang sederhana, teman-teman ya. Saya rasa teman-teman udah mulai paham nih ya. Jadi cara saya untuk potong rambut, terus lagi teknik saya udah saya berikan semua. Jadi nggak ada alasan untuk teman-teman nggak bisa ya. Seperti itu. 20 menit 49 detik. Thank you banget ya. Ini sebentar lagi berakhir nih videonya nih. Jadi saya harap teman-teman udah mulai paham, udah mulai mengerti juga bagaimana cara potong rambut dari awal sampai akhir untuk potongan bocil seperti ini ya, usia-usia SD ya. Jadi potongan-potongan pola tinggi dengan tipikal rapih, dengan sisiran arah pola kiri ke kanan ya, teman-teman. Nah, di sini kita styling lagi. Di sini pasti ada rambut yang terpisah di sini ya. Nah, di sini ketahuan rambut yang terpisahnya. Nah, di sini kita akan rapikan lagi menggunakan clipper overcomb sedikit ya, teman-teman ya. Nah, ngacir sedikit nih ya, ada ngacir-ngacirnya sedikit di sini. Jadi kita akan rapikan menggunakan clipper overcomb, teman-teman ya. Nah, seperti ini. Nah, masih ada rambut yang keluar, pasti selalu akan kita finishing ya. Salah satu overcomb yang memang di finishing adalah memang fungsinya overcomb seperti ini ya. Nah, sangat-sangat recommended banget, sangat bisa ngebantu buat teman-teman yang sekiranya membutuhkan finishing tanpa harus memakai ukuran lagi, teman-teman ya. Nah, di sini oke, kita agak percepat overcombnya, teman-teman ya, karena di sini memang overcombnya juga nggak full, hanya memastikan saja dan memastikan gradasi sempurna, teman-teman ya. Nah, jadi teman-teman kalau misalnya untuk awal overcomb boleh pakai ukuran nomor 1 dulu boleh. Kalau misalnya udah mahir atau misalnya pandai boleh memakai 0 ya, teman-teman. Oke, mungkin cukup ya untuk video kali ini. Mudah-mudahan bisa diterima oleh teman-teman dan bisa langsung dipraktekkan di rumah, di barbershop masing-masing, teman-teman ya. Mudah-mudahan bermanfaat. Sampai jumpa lagi di video Daniel Rumara selanjutnya. Ya, intinya tetap semangat, jangan pernah lelah untuk belajar, jangan berpuas diri. Mudah-mudahan kita dilancarkan dan dibarokahkan, teman-teman ya. Untuk step akhir sekarang kita finishing, atau misalnya kita kasih paham kepada customer apakah dia cocok. Oke, setelah senyuman muncul tanda akhirnya cocok. Oke, terima kasih untuk video kali ini. Sampai jumpa kembali. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gaskeun, teman-teman.